الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang Allah muliakan, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang ayat Innahu min Sulaiman. Banyak yang penasaran apa sebenarnya keistimewaan ayat ini dan apa saja yang akan terjadi jika kita mengamalkannya. Mari kita simak bersama. Ayat Innahu min Sulaiman yang terdapat dalam surat An-Naml memiliki keutamaan yang luar biasa. Mengamalkannya dengan penuh keimanan dan keikhlasan dipercaya dapat membawa berbagai keberkahan dan manfaat dalam kehidupan. Berikut ini adalah 10 hal yang mungkin akan terjadi jika kita mengamalkan ayat ini secara istiqomah. Sebelum kita memulai membahas lebih lanjut mengenai amalan ayat ini, mari kita pahami terlebih dahulu makna dari ayat Innahu min Sulaiman. Ayat ini berasal dari surat An-Naml yang menceritakan tentang surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Bilqis. Ayat ini mengandung pesan yang mendalam tentang keimanan, kekuasaan Allah, serta hikmah dalam berdakwah, serta memiliki keutamaan yang luar biasa. Mengamalkannya dengan penuh keimanan dan keikhlasan dipercaya dapat membawa berbagai keberkahan dan manfaat dalam kehidupan. Berdasarkan berbagai sumber dan pemahaman para ulama, mengamalkan ayat ini secara istiqomah dipercaya memiliki berbagai keutamaan. Di antaranya, yang pertama adalah pintu rezeki terbuka lebar. Rezeki adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas. Dengan mengamalkan ayat ini, kita memohon kepada Allah agar dimudahkan rezekinya. Rezeki yang datang pun akan menjadi berkah dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Banyak yang meyakini bahwa mengamalkan ayat ini dapat membuka pintu rezeki yang sangat luas. Yang kedua adalah dilindungi dari segala mara bahaya. Ayat ini juga diyakini sebagai benteng perlindungan diri dari segala macam mara bahaya. Ayat ini dianggap sebagai doa permohonan perlindungan dari segala macam bahaya, baik itu bahaya fisik maupun bahaya non-fisik seperti sihir, gangguan jin, dan penyakit hati. Dengan mengamalkan ayat ini secara istiqomah, kita dapat merasa lebih aman dan terlindungi. Yang ketiga adalah menundukkan hati, seperti kisah Nabi Sulaiman yang berhasil menaklukkan hati Ratu Bilqis. Ayat ini juga dipercaya dapat meluluhkan hati orang lain. Orang yang senantiasa mengamalkan ayat ini akan memancarkan aura positif yang membuat orang lain merasa nyaman berada di dekatnya. Hal ini akan membuat orang lain menyayanginya dan menghormatinya. Yang keempat adalah meningkatkan keimanan. Membaca dan menghayati makna ayat ini secara rutin dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengamalkan ayat ini secara rutin akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami makna dan kandungan ayat, hati akan semakin khusyuk dan iman akan semakin bertambah kuat. Ketakwaan pun akan meningkat seiring dengan semakin dalamnya pemahaman kita terhadap ajaran agama. Yang kelima adalah memperoleh kemudahan dalam segala urusan. Banyak yang merasakan kemudahan dalam segala urusan setelah mengamalkan ayat ini. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa ayat ini dapat memudahkan segala urusan kita, baik itu urusan duniawi seperti rezeki, pekerjaan, maupun urusan ukhrawi seperti ibadah dan amal soleh lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan segala hajat bagi hambanya yang senantiasa berdoa dan berusaha.
Yang keenam adalah dapat menarik perhatian positif. Ayat ini juga dipercaya dapat membuat seseorang menjadi lebih menarik dan disukai oleh semua orang. Orang yang senantiasa mengamalkan ayat ini akan memancarkan aura positif yang membuat orang lain merasa nyaman berada di dekatnya. Yang ketujuh adalah dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa ayat ini memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ayat ini juga dipercaya dapat menjaga kesehatan tubuh. Dengan membaca ayat ini secara rutin, tubuh akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang kedelapan adalah memperoleh ketentraman hati. Mengamalkan ayat ini secara teratur dapat memberikan ketenangan hati dan pikiran. Ayat Innahu min Sulaiman ini memiliki kekuatan untuk menenangkan hati dan jiwa. Dengan melafalkan ayat ini, kita akan merasakan kedamaian batin yang sulit digambarkan. Segala kekhawatiran dan kegelisahan akan sirna, terganti dengan rasa tenang dan optimisme. Yang kesembilan adalah kemenangan atas musuh. Ayat ini juga dapat dijadikan sebagai senjata untuk melawan musuh, baik itu musuh yang nyata maupun musuh yang bersifat batin, seperti sifat-sifat buruk dalam diri kita. Dengan mengamalkan ayat ini, kita akan mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan segala bentuk musuh. Yang ke-10 adalah kecerdasan dan kebijaksanaan. Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal sebagai seorang raja yang sangat cerdas dan bijaksana. Dengan mengamalkan ayat ini yang berasal dari beliau, kita berharap dapat meneladani sifat-sifat terpujinya beliau. Berikut ini adalah cara mengamalkan ayat Innahu min Sulaiman. Ada banyak cara untuk mengamalkan ayat ini, namun yang terpenting adalah niat yang tulus ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa cara yang umum dilakukan antara lain: yang pertama adalah membaca ayat ini secara rutin. Bacalah ayat ini setiap hari setelah sholat fardu ataupun sebelum tidur. Yang kedua adalah menghafalkan artinya. Pahami betul makna dari setiap kata dalam ayat tersebut. Yang ketiga adalah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terapkanlah nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah berdoa setelah membaca ayat ini. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan segala kebaikan dan perlindungan. Perlu diingat bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini hanyalah sebagai wasilah atau perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terjebak pada pemahaman yang salah dan menyimpang. Mari kita jadikan ayat Innahu min Sulaiman ini sebagai motivasi untuk terus memperbaiki diri dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe video ini agar semua orang mengetahui tentang ilmu-ilmu agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.